Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indria Arianti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan Keperawatan tingkat 2. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 hal, yaitu yang pertama, penanganan fraktur tertutup dengan bidai. Yang kedua, penanganan fraktur terbuka dengan bidai. Yang ketiga, penanganan strain. Yang keempat, penanganan sprain. Yang kelima, penanganan dislokasi. Sebelum saya menjelaskan 5 hal tersebut, saya akan menjelaskan mengenai fraktur dan pembidaian terlebih dahulu. Fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kuatnya lebih besar daripada kekuatan tulang. Pembidaian adalah tindakan modifikasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fisator atau imobilisator. Fraktur tertutup, jenis patah tulang di mana tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Penanganan fraktur tertutup dengan bidai. Untuk pembidaian itu sendiri, alat dan bahan tergantung jenis pembidaian yang digunakan. Dapat berupa plaster atau perban elastis dengan klip plaster. Bisa juga menggunakan bidai keras menggunakan bahan kayu yang diberikan bantalan sehingga memberikan ruang pada keadaan edema akut. Untuk bidai kayu yang dibalut dengan kapas dan perban, dengan panjang kayu melewati 2 sendi bagian cedera dan jumlah minimal 2 perban pada ekstremitas atas dan 3 perban untuk ekstremitas bawah. Tahap pertama, lakukan pembidaian menggunakan fabric stockinette dengan panjang disesuaikan dengan bagian yang dilakukan pembidaian dan dipotong pada bagian ujung untuk jari-jari. Lakukan pemasangan bantalan pada orekranon dan bagian menonjol lainnya untuk mencegah ulcus decatitus dan membiarkan proses edema tetap berjalan. Tebal bantalan 2-3 lapis, sedangkan pada tonjolan tulang ditambah 2-3 lapis. Fraktur terbuka, yaitu ketika bagian ujung dari tulang yang patah sampai merobek kulit sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat. Penanganan fraktur terbuka dengan bidai yaitu yang pertama, beritahukan pada penderita tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pastikan bagian cedera dapat dilihat dan dihentikan pendarahannya bila ada, sebelum melakukan pembidaian. Yang ketiga, siapkan alat seperlunya seperti bidai dan kain segitiga atau mitela. Yang keempat, jangan mengubah posisi yang cedera. Yang kelima, jangan memasukkan bagian tulang yang patah. Yang keenam, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah atau sebelum dipasang, bidai harus diukur terlebih dahulu pada anggota badan penderita yang tidak mengalami patah tulang. Yang ketujuh yaitu, jika ada tulang yang keluar, Anda dapat menggunakan mitela dan membentuknya seperti donat atau menggunakan benda apapun yang lunak dan memiliki lubang. Lalu, masukkan tulang di dalam lingkaran donat tersebut agar tulang tidak tersenggol. Sesuaikan lingkaran dengan diameter tulang yang keluar. Kemudian yang ke-8, lapisi bidai dengan bahan yang lunak bila memungkinkan. Yang ke-9, gunakan beberapa mitela untuk mengikat bidai. Jika di bagian kaki, masukkan mitela melalui celah di bawah lutut dan di bawah pergelangan kaki. Yang ke-10 yaitu, ikatan jangan terlalu keras dan terlalu longgar. Yang ke-11, ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak melakukan gerakan, kemudian sendi atas dari tulang yang patah. Yang ke-12, jangan membidai berlebihan. Jika anggota tubuh penderita yang mengalami patah tulang sudah tidak dapat melakukan gerakan, itu berarti Anda sudah melakukan pembidaian dengan baik. Yang ke-13, bawa penderita ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Strain adalah cedera yang terjadi karena renggangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot maupun tendon. Penanganan
Penanganannya yaitu yang pertama perawatan diri seperti menggunakan kompres hangat atau dingin. Yang kedua, penanganan berupa pereda nyeri atau penggunaan splint. Sprain adalah cedera pada ligamen. Sprain sering terjadi pada lutut, tumit, pergelangan tangan, dan jari jempol tangan. Cara penanganan sprain yaitu yang pertama, hentikan aktivitas. Yang kedua, istirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang ketiga, letakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam. Lalu letakkan handuk di antara kulit dan es. Yang keempat, kompres atau perban secara ketat area cedera mengarah dari bawah ke atas. Yang kelima, angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergerak dari posisi normalnya pada sendi. Penanganan dislokasi. Perawatan medis yang dapat diberikan untuk mengatasi dislokasi antara lain yang pertama yaitu tindakan residu, yaitu mengembalikan tulang pada posisi normalnya. Yang kedua yaitu imobilisasi, yaitu untuk menjaga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali pada posisi normalnya, sehingga pemulihan dapat lebih cepat. Yang ketiga yaitu rehabilitasi, untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar dapat bergerak seperti sedia kala.